Saudara-saudara, kali ini kita akan langsung saja membahas topik baru, masih berkaitan dengan pemerintahan lokal, pemerintahan daerah. Sekarang kita akan mencoba melihat, kita mendiskusikan, saya men-sharingkan pemahaman mengenai sistem rumah tangga daerah. Nah, ini sistem rumah tangga daerah. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kalau kita bicara tentang sistem rumah tangga daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ini sejatinya bukan berkaitan dengan gimana sih dalamnya rumah tangga suatu daerah, itu bukan. Ini bahasa, kalau seperti itu adalah bahasa awam, ini adalah bahasa pemerintahan. Oleh sebab itu kita akan coba melihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah itu nanti akan kita lihat apa itu sejatinya sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah tidak lain adalah, sebentar saudara-saudara, ya, sistem rumah tangga daerah. Apa itu maksudnya? Maksudnya tidak lain adalah suatu tatanan yang bermaksud membagi wewenang dan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan dengan tatanan tersebut pemerintah daerah akan mendapat sejumlah dan atau sejenis urusan pemerintahan, baik itu atas dasar penyerahan yang dulu belum ada kemudian dikasih penyerahan, pengakuan yang sudah ada kemudian diakui oleh pemerintah pusat, ya sudah laksanakan aja, ataukah yang dibiarkan tumbuh berdasarkan kondisi atau keadaan daerah. Jadi keadaan daerah itu ada suatu urusan, ya sudah itu dilaksanakan. Yang satu, pengakuan itu sifatnya adalah sudah ada sejak daerah itu sebelum terbentuk misalnya. Nah, itu pengakuan. Nah, di dalam konteks pengakuan inilah nanti ada di dalam pasal 18B itu adalah daerah istimewa, daerah khusus itu, ya. Nah, inilah tatanan yang dimaksud untuk membagi wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, nanti dengan adanya tatanan pembagian itu, daerah akan memperoleh sejumlah atau sejenis urusan pemerintahan. Ya kan? Nah, sejumlah dan sejenis urusan pemerintahan itu bisa karena penyerahan dari pemerintah pusat ngasih kepada pemerintah daerah, ataukah pengakuan pemerintah pusat memberikan pengakuan melegitimasi urusan yang sudah ada, ataukah tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi keadaan daerah. Nah, di dalam konteks semacam itu, maka ada 3 sistem rumah tangga daerah. Yang pertama sistem rumah tangga material. Kemudian yang kedua sistem rumah tangga formal. Yang ketiga itu tidak lain adalah sistem rumah tangga real. Nah, ini. Nah, bagaimana ketiga sistem rumah tangga itu pemahamannya, prinsip-prinsip dasarnya? Maka setelah yang satu ini. Nah, prinsip yang terkandung dalam sistem rumah tangga material itu tidak lain, yang pertama, asumsi dasarnya. Sistem rumah tangga material itu secara kodrati wewenang atau urusan pemerintahan pusat dan daerah itu sudah dapat dibeda-bedakan. Jadi secara isi, secara sifat, secara materi, itu pusat dan daerah itu sudah mempunyai urusan pemerintahan atau wewenang sendiri-sendiri. Dengan demikian, maka wewenang dan atau urusan pemerintahan pusat dan daerah itu sudah dapat dipilah-pilah sejak semula, sudah dapat dibagi-bagi. Nah, ini asumsi yang pertama, secara kodrati
urusan pusat dan urusan daerah itu sudah dapat dibeda-bedakan. Oleh sebab itu, wewenang atau urusan pemerintahan pusat dan daerah sudah dapat dipilah-pilah. Nah, daerah hanya memiliki wewenang atau urusan pemerintahan jika ada penyerahan dari pusat. Maksudnya gimana ini? Jadi setelah pemerintah pusat, ini biasanya pemerintah pusat yang kemudian mengklastering, mengklasifikasi apakah itu urusan pusat atau urusan daerah. Maka kalau sudah diketemukan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat menyerahkan urusan itu yang sifatnya kedaerahan secara material kepada daerah. Nah, ini polanya seperti itu sehingga titik tekannya di dalam konteks sistem rumah tangga material itu berkaitan dengan soal penyerahan. Ya kan, penyerahan. Jadi kalau kita bicara tentang desentralisasi, pengertian kemarin desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan atau penyerahan wewenang pemerintahan, itu sebetulnya mengandung dimensi rumah tangga material. Nah, selanjutnya dari pemahaman semacam ini, apa yang akan kita peroleh? Apa yang akan kita lihat dalam konteks semacam ini? Yang pertama, kita akan coba lihat kelemahan dan kelebihan. Jadi dari prinsip-prinsip dasar tadi, kita akan coba melihat kelemahan dan kelebihan sistem rumah tangga material. Yang pertama kelebihannya. Ya, setiap sistem, saudara-saudara, pasti akan ada kelemahan dan kelebihannya. Tidak ada sistem itu yang smart, gitu, yang sempurna itu nggak ada. Pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, kelebihan sistem rumah tangga material itu yang pertama, itu ada kepastian wewenang urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Orang sudah bisa melihat, oh ini urusan pusat, oh ini urusan daerah. Itu sudah ada. Kalau saudara-saudara melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam lampirannya, saudara-saudara, dalam lampirannya itu yang banyak sekali lampiran yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Saudara-saudara nanti bisa melihat, ya kan? Ada kolom, masing-masing kolom untuk pusat, kolom provinsi, kolom kabupaten, kota. Nah, pola semacam inilah pola-pola yang menunjukkan sistem rumah tangga material. Artinya apa? Artinya ada kepastian. Ya kan, sudah di clustering antara urusan pusat dengan urusan daerah. Yang kemudian yang kedua, kelebihannya adalah daerah dapat segera melaksanakan wewenang urusan pemerintahan. Setelah tahu pasti berdasarkan materinya itu, daerah kemudian ya bisa segera melaksanakan wewenang urusan pemerintahan. Nggak perlu lagi melakukan kajian-kajian, ini urusan pemerintahan saya atau tidak nih. Karena berkaitan dengan urusan pemerintahan, memang sering menimbulkan tarik ulur antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan itu berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan pendapatan, dan pasti akan terjadi spanning hubungan. Makanya dengan sistem rumah tangga material, itu daerah memperoleh kepastian. Karena pasti, maka dia dapat segera melaksanakan wewenang urusan pemerintahannya. Dapat segera melakukan pengaturan dan pengurusan. Pengaturan itu dalam konteks hukum, ya kan, melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan, misalnya perda, pengaturan, pengurusan itu berkaitan dengan pelaksanaan dari urusan tersebut, ya kan, sehingga segera dapat dipergunakan untuk meningkatkan misalnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, duplikasi pengaturan wewenang dapat dieliminir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada satu wewenang itu tidak double urusan. Ya sudah diurus oleh pusat, diurus pula oleh daerah gitu.
idealnya seperti itu, gitu ya. Idealnya seperti itu. Jadi tidak terjadi duplikasi kewenangan antara pusat dan daerah. Nah, lalu saudara-saudara, ini kelebihannya. Kelemahannya, apa kelemahannya? Yang pertama, seolah-olah dari gambaran yang tadi, ya, ciri tadi, seolah-olah urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah menurut jumlah dan jenisnya. Padahal yang namanya urusan pemerintahan itu multidimensional. Dimensinya itu bisa pusat, bisa daerah. Gitu ya. Jadi akan mengalami kesulitan kalau itu dipilah-pilah, dipisah-pisahkan menurut jumlah dan jenisnya. Ya. Padahal urusan pemerintahan itu ya urusan-urusan yang sangat dekat sekali dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ya kan, persoalan-persoalan yang ada di dalam negara. Maka kadang ada urusan yang lewat bisa suatu waktu menjadi urusan daerah, tapi waktu tertentu bisa saja beralih menjadi urusan pusat. Jadi ini kelemahannya, gitu ya. Nggak mungkin suatu urusan itu kemudian diklastering menurut materinya, ya kan? Urusan pendidikan nggak bisa diklastering. Urusan pendidikan itu punyanya pusat, punya daerah. Urusan pendidikan itu sebetulnya nggak bisa diklastering. Ya, tetapi kalau teman-teman melihat, saudara-saudara melihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu sudah diklastering. Pendidikan tinggi misalnya itu pemerintah pusat, ya kan? Pendidikan menengah itu provinsi, pendidikan dasar itu adalah daerah, kabupaten kota gitu ya. Itu sudah diklastering seperti itu. Gitu ya. Padahal misalnya di Kabupaten Sleman itu isinya adalah hampir perguruan tinggi yang ada di Jogja itu lebih kurang 85 sampai 90% itu ada di Sleman gitu ya. Tapi semuanya itu diurus oleh pemerintah pusat, ya kan? Urusan-urusan kita itu urusan-urusan misalnya di Universitas Atmajaya itu urusannya langsung dengan Dirjen Dikti gitu ya, melewat lembaga pelayanan Dikti, ya kan? Kalau dulu namanya Kopertis. Nah, kemudian yang kedua, mudah menimbulkan ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Karena daerah serba menuntut. Jadi, ada suatu urusan, maksudnya begini, ada suatu urusan yang sejatinya itu ada di daerah. Karena berdasarkan kondisi. Tapi karena ini adalah dianggap urusan pusat, maka ditarik menjadi urusan pusat. Gitu ya. Kalau kita memperbandingkan, misalnya seperti ini, ada sumber daya alam berada di daerah, sangat strategis. Maka kalau dengan urusan material ini, daerah yang memiliki sumber daya alam tersebut bisa saja memunculkan ketegangan hubungan. Maksudnya gini, loh, minyak dan gas bumi ini kan ada di daerah saya. Kenapa kok tidak menjadi urusan saya? Minyak dan gas bumi ini kan luar biasa. Tapi hal ini tetap menjadi urusan pusat. Mengapa? Karena berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh bla 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 bla. Kan begitu. Nah, tapi kadang-kala muncul kecemburuan daerah bahwa apa yang ada di daerah tentunya itu yang menjadi kemenangan daerah, urusan daerah. Nah, ini sering menimbulkan ketegangan kalau memang tidak ada batas dari ketentuan konstitusi. Nah, untungnya di dalam konteks gas dan minyak dan gas bumi itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan oleh karenanya daerah yang memiliki sumber daya alam itu dia akan memperoleh sharing anggaran
sharing pendapatan dari negara, ya kan? Karena itu daerahnya, maka dia memperoleh bagian, ya kan? Entah itu melalui DAU, entah itu melalui dana alokasi khusus, gitu ya. Entah itu melalui pajak, pendapatan pajak yang kemudian di-sharekan kepada daerah. Nah, yang jelas daerah akan memperoleh hasil dari pengelolaan itu daerah yang bersangkutan. Sehingga di dalam konteksnya tentu tidak akan menimbulkan ketegangan. Tetapi dengan menggariskan ada perbedaan prinsipil antara urusan pusat dengan urusan daerah, maka memang karakteristik seperti ini akan memunculkan ketegangan, itu pasti akan muncul di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya tidak fleksibel. Artinya apa? Artinya perkembangan desentralisasi tidak sejalan dengan perkembangan daerah. Karena daerah itu sudah dipatok, urusannya itu hanya itu saja. Ya kan? Urusannya itu hanya itu saja di dalam konteks pembagian wewenang itu, maka ketika ada perkembangan kebutuhan di daerah, maka tidak segera dapat tertangkap oleh kepentingan dalam rangka melakukan pelayanan, ya kan? Pelayanan terhadap masyarakat daerah. Akhirnya tidak fleksibel, kan begitu? Tidak fleksibel. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi suatu urusan yang dulunya itu menjadi urusan daerah dan itu sudah dipatok menjadi urusan daerah, clustering menjadi urusan daerah, tetapi karena ada persoalan yang begitu melebar, begitu ya, ada yang melebar, akhirnya bisa menjadi urusan pusat. Tetapi dalam konteks hal semacam ini, pengaturannya menjadi agak terlambat, gitu ya. Pengaturannya agak terlambat. Bahkan juga ada pengaturan-pengaturan yang dulunya ini menjadi urusan pusat, tapi ada perkembangan baru, maka daerah pun harus segera menyelesaikan karena terjadinya di daerah, dulunya adalah urusan pusat, tetapi daerah tidak berani melangkah karena apa? Belum ada. Misalnya pengalian wewenang, pemberian pengaturan dan seterusnya. Contoh yang aktual tidak lain adalah pandemi COVID-19. Begitu muncul PSBB, pembatasan sosial berskala besar, pertama kali itu bulan apa itu ya, ya kan? Terjadi kegagapan di daerah. Bulan apa ya itu ya? Bulan Maret. Jadi bulan Maret terjadi PSBB, terjadi kegagapan. Ada yang daerah langsung menutup daerahnya. Ada daerah yang tidak sama sekali. Karena juklaknya belum ada. Peraturan pemerintahnya belum ada, peraturan presidennya belum ada, PP tentang penanggulangan tentang wabah penyakit, ya kan? KPW tentang karantina dan segala macam masih belum dipergunakan. Akhirnya kemudian presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Tapi itu bukan untuk Perpu Covid, tapi Perpu untuk pemulihan ekonomi. Tapi Covid-nya daerah kemudian mempergunakan pendekatannya masing-masing, ya kan? Banyak yang bertanya pada saya pada waktu itu. Daerah yang lebih kecil lagi, begitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jalan-jalan masuk klaster perumahan itu ditutup. Jret. Ya kan, setiap orang luar yang mau masuk harus lapor, harus membawa surat keterangan sehat dan segala macam. Saya ditanya, Pak, ini kan nggak ada aturan hukumnya. Kenapa kok bisa mereka itu kemudian melockdown daerahnya? Akhirnya apa? Perkembangan desentralisasi itu kan tidak bisa sesuai dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Saya menjawab,
Apakah itu sesuai dengan aturan hukum? Apakah itu legal? Ya saya mengatakan ya legal-legal aja. Mengapa? Karena yang menutup itu tidak lain berdasarkan pada kesepakatan masyarakat setempat. Belum ada peraturan kepala daerah belum keluar, tapi masyarakat sudah menutup. Sret. Di tempat saya itu juga samping jalan itu sudah ditutup. Sret. Baru dibuka akhir-akhir ini aja. Enggak melanggar kalau menurut saya. Mengapa enggak melanggar? Karena hukum itu juga muncul dari kesepakatan masyarakat. Dan masyarakat yang berada di klaster perumahan itu sudah sepakat bahwa dia akan melockdown daerahnya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Kendati belum ada aturannya. Nah inilah, kalau belum ada, kalau di clustering, persoalan bencana, wabah ini di clustering. Nah itu, jadi tidak fleksibel saudara. Akhirnya orang akan bermain dalam tataran hukumnya, tataran peraturan perundang-undangannya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya masyarakat membuat aturan sendiri berdasarkan kesepakatan. Sehingga orang luar kalau di sana masuk ya harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kalau ada orang yang marah-marah, loh saya mau masuk di sini kok dilarang, melanggar hak asasi manusia. Hak asasi macam apa? Kalau saya tanya seperti itu. Nggak bisa, ini nggak ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Anda masuk di suatu daerah, maka Anda pun harus menyesuaikan aturan yang sudah disepakati oleh daerah tersebut. Bukan masalah hak asasi manusia. Kalau saya ditanya, sekali lagi saya sepakat menyetujui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di satu klaster perumahan, satu kampung perumahan yang melockdown jalannya itu dan kemudian melakukan screening terhadap orang yang masuk di situ. Harus lapor ke RT, harus kalau ada tamu dari luar lapor di RT. Nah itu, jadi itu saudara-saudara, banyak sekali itu tertulis lockdown, lockdown. Tamu keluar, tamu luar harus lapor RT. Nah itu saudara-saudara. Jadi ini contoh konkret. Jika urusan pemerintahan itu dipilah-pilah, akhirnya tidak fleksibel. Nah itu ya saudara-saudara. Ada kecenderungan penyeragaman. Jadi karena urusan pemerintahan itu, telah dibedakan antara pusat dan daerah, telah dikelompokkan antara pusat dan daerah, maka antara pusat dan daerah-daerah di Indonesia misalnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu akan memiliki urusan pemerintahan yang sama. Yang sama. Kalau ini model penyeragaman, model pemilah-milah berdasarkan materinya. Itu saudara-saudara. Jadi ada kecenderungan penyeragaman. Ini sistem rumah tangga material. Ya, kelebihan dan kelemahannya. Lalu karena hanya tergantung pada penyeragaman, ya, maka sistem rumah tangga ini tidak mendorong inisiatif daerah. Mengapa? Karena daerah serba menunggu. Tergantung dari ada enggak urusan yang diserahkan kepada saya, ya kan? Karena didasarkan bahwa itu adalah urusan daerah, jadi tidak mendorong inisiatif dan prakarsa atau prakarsa. Padahal yang namanya desentralisasi itu lebih mengandalkan kepada inisiatif dan prakarsa. Nah ini kelemahan dan kelebihan sistem rumah tangga
material. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat sistem yang kedua. Apa itu sistem yang kedua? Itu saya ngasih gambar foto, itu adalah foto salah satu sudut fakultas hukum, fakultas kita gitu ya. Adalah hak. Nah, sekarang kita akan coba lihat hakikat otonomi daerah berdasarkan sistem rumah tangga daerah. Otonomi daerah itu apa? Otonomi daerah itu tidak lain adalah hak, ya kan, daerah untuk menyelenggarakan, untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Itu otonomi daerah. Otonomi daerah tidak lain adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Nah, kalau seperti itu, bagaimana otonomi daerah berdasarkan sistem rumah tangga material? Yang pertama, otonomi daerah bukan merupakan suatu yang alami, tumbuh, ya kan? Semakin tinggi, semakin luas, semakin luas. Mengapa? Karena ada tidaknya otonomi daerah, ada tidaknya hak daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri atau urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri sangat tergantung pada kewenangan pusat atau daerah tingkat atasnya. Apakah kewenangan pusat itu diserahkan kepada daerah? Kalau diserahkan, dia punya otonomi, ya kan? Karena sudah diserahkan, gitu ya. Jadi pusat ini menyerahkan urusan kepada daerah. Jadi sangat tergantung dari adanya penyerahan itu. Yang kedua, nah ini otonomi daerah tidak mungkin ada kalau terlebih dahulu tidak diadakan penyerahan urusan pemerintahan. Ya. Yang pertama tadi sangat tergantung dari kewenangan pusat. Karena apa? Pusat nanti akan melihat ini urusan pusat, apakah ini urusan daerah. Oh, kalau ini urusan daerah, maka yang kedua diadakanlah penyerahan. Jadi otonomi daerah itu sangat tergantung dari penyerahan. Yuk saya kasih otonomi dengan sejumlah urusan seperti ini. Jadi tidak muncul dengan sendirinya, tidak alami, ya kan? Masih diajarin, ya itu. Kemudian berikutnya, otonomi daerah tergantung dari pemberian dari pusat. Nah itu saudara-saudara. Ya, selanjutnya saudara-saudara, dalam konstruksi yang demikian ini ada 3 hal, ya kan, hakikat otonomi daerah berdasarkan sistem rumah tangga daerah ini, maka kemandirian daerah tidak terbangun. Ya kan, karena apa? Ya karena semuanya serba menunggu. Itu ya. Nah, ini. Selanjutnya saudara-saudara, kita tunggu yang satu ini. Kampus kita saudara-saudara, di foto dari luar agak ke bawah motonya. Ini memang sengaja saya tampilkan ini untuk mengobati rasa kangen. Kalau saya aja kangen, apalagi Anda, ya kan? Saya yang di Jogja aja tidak pernah masuk ke situ sekarang, gitu kan? Baik. Sekarang kita lihat sistem rumah tangga formil. Nah, sistem rumah tangga formil itu sebetulnya merupakan jawaban atas banyaknya kelemahan sistem rumah tangga material. Yang prinsip dasarnya adalah sistem rumah tangga, yang prinsip dasar rumah tangga material itu adalah urusan pemerintahan itu sudah dipilah-pilah. Dan ternyata dengan dipilah-pilah ini memunculkan kelebihan yang lebih banyak daripada kelemahan yang lebih banyak daripada kelebihannya. Maka sistem rumah tangga formil dimunculkan.
Saya kan udah bilang tadi dari awal tadi bahwa setiap sistem itu akan memunculkan kelebihan dan kelemahan. Tidak ada sistem yang sempurna. Gitu. Nah, inilah apa itu sistem rumah tangga formil, bagaimana prinsip dasar pemikirannya. Yang pertama, ini tadi saya katakan, ini adalah bentuk penyempurnaan sistem rumah tangga material. Ya, bentuk penyempurnaan. Walaupun tidak sempurna betul, gitu ya. Walaupun tidak sempurna betul. Intinya, dia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan urusan atau wewenang antara pusat dan daerah. Itu yang intinya. Kalau tadi kan ada pembedaan nih antara urusan pusat dengan urusan daerah, itu ada pembedaan. Ya, kalau ini tidak ada pembedaan urusan atau wewenang antara pusat dan daerah. Nah, daerah karena tidak ada pembedaan, maka daerah dapat mengatur dan mengurus wewenang urusan pemerintahan apa saja tanpa harus menunggu penyerahan. Begitu dia melihat persoalan yang ada di daerahnya, langsung dia urus. Ini adalah urusanku, ini adalah wewenangku. Nah ini, ya kan? Jadi kelihatan sekali ini ada apa? Ada perbedaan yang sangat signifikan bila dikaitkan dengan sistem rumah tangga material tadi. Ya kan? Karena kalau sistem rumah tangga material daerah serba menunggu, sekarang daerah langsung lari cepat, apapun yang ada di daerahnya, dia akan melakukan pengurusan, ya, urusan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan bagi dirinya. Nah, penyerahan memang ada. Ya kan? Penyerahan atau wewenang urusan pemerintahan itu memang ada. Tetapi disebut formil karena harus dilaksanakan secara formal dengan undang-undang. Ya kan? Jadi kalau mau menyerahkan itu diserahkan secara formal dengan undang-undang. Tampak sekali bahwa dalam sistem rumah tangga formil ini pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Ini partnership. Ya kan? Partnership. Kalau pemerintah pusat menganggap bahwa daerah yang bersangkutan ini memiliki kemampuan, ya sudah, ada urusan yang diserahkan tapi harus secara formil melalui undang-undang desentralisasi. Nah ini saudara-saudara, sistem rumah tangga formil. Selanjutnya saudara-saudara, selanjutnya kita beralih ke ikon Yogyakarta, Tugu Jogja. Sekarang ini sedang diganti apanya, bawahnya itu diganti konbloknya itu diganti dengan yang bermotif. Ya kan, memang kemarin agak semrawut ini, nggak tahu ini sudah benar atau belum ini. Lebih bagus lagi memang kelihatan sekali itu ada yang bermotif gitu. Baik, kita lanjutkan. Hambatan pelaksanaan sistem rumah tangga formil. Ya kan, saya langsung mengatakan hambatan, bukan kelebihan dan kelemahannya. Hambatannya. Mengapa saya langsung mengatakan hambatan? Karena ini merupakan bentuk penyempurnaan. Ya kan? Bentuk penyempurnaan itu melihat yang lemah-lemah, kemudian mengeliminir yang lemah, kemudian memunculkan sesuatu ide yang baru, tapi ide yang baru ini tentu mempunyai hambatan. Yang pertama, kriteria kewenangan pemerintahan daerah belum dapat ditentukan secara jelas. Kalau orang mau melihat, kalau orang mau mengkaji, sejatinya urusan ini itu punyanya pusat atau punyanya daerah. Memang kalau ditinjau dari aspek lokalitasnya, itu ada di daerah. Tapi apa benar ini urusan pemerintahan daerah? Sehingga daerah itu berhak melakukan pengaturan dan pengurusan sendiri. Sumber daya alamnya memang ada di daerah. Ya kan? Sumber daya alamnya memang ada di daerah. Tapi apakah benar urusan yang berkaitan sumber daya alam yang strategis semacam ini urusannya daerah? Misalnya, ini misal,
ya kan? Akhirnya kembali lagi kan, ya kan? Kembali lagi orang kemudian melihat dari perspektif pembeda urusan pusat dan urusan daerah. Jadi memang tidak mudah untuk melihat bagaimana kedua sistem ini pusat dan formil dan material itu kemudian dipisahkan begitu saja. Tidak mudah, ya kan? Karena kriteria kewenangan pemerintahan daerah memang belum dapat ditentukan secara jelas. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika ada penyerahan, ya kan? Ketika ada penyerahan, maka penyerahan pemenang atau urusan pemerintahan itu kurang memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah. Kalau pusat itu pengen supaya daerah itu melaksanakan urusan ini, ya sudah yang penting di dalam undang-undang desentralisasi itu sudah diserahkan kepada daerah, tapi tidak melihat karakteristik daerah. Ini yang kedua, ya kan, kelemahan yang kedua. Karena apa? Karena urusan pusat dan urusan daerah, jadi dia ingin memperbaiki sistem rumah tangga material, tapi ternyata dia tidak bisa menyelesaikan. Sistem ini tidak mampu menjawab. Ya kan, bagaimana penyerahan urusan itu kalau ternyata dibutuhkan melalui undang-undang desentralisasi? Ini kan repot. Akhirnya ya sudah, kalau ini dianggap oleh pusat tetap kembali kepada sistem rumah tangga material, maka ya model material itu ya sudah diserahkan pada daerah tanpa melihat karakteristiknya. Nah, kemudian saudara-saudara, sangat tergantung ada tidaknya budaya otonomi yang dipengaruhi oleh budaya politik suatu daerah. Nah, budaya otonomi itu penting. Budaya otonomi itu tidak lain adalah perilaku kemandirian. Perilaku yang mandiri dalam kerangka untuk membangun inisiatif dan prakarsa suatu daerah. Oleh sebab itu, nah, perilaku yang semacam ini sangat tergantung dari budaya politik suatu daerah. Nah, nanti bagaimana budaya politiknya itu akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, yang berikutnya, daerah dihadapkan kepada ketidakpastian. Apakah wewenang yang sedang dijalankan itu memang wewenang daerah ataukah wewenang pusat? Nah ini, jadi rumah tangga formil memang tidak mengandalkan pada ukuran secara material, ukuran material enggak. Yang penting kalau ada urusan langsung bisa dilaksanakan oleh daerah. Yang penting seperti itu. Ini kalau kita melihat dalam konstruksi hitam dan putih gitu ya. Pembedaan hitam dan putih. Yang penting langsung diserahkan gitu, langsung dilaksanakan oleh daerah. Apapun yang ada di daerah langsung dilaksanakan. Jadi dia tidak tahu, jangan-jangan itu malah urusan daerah, urusan pusat gitu ya. Nah, pola penyerahan wewenangnya juga tidak jelas. Apakah penyerahan langsung ataukah bertingkat tidak langsung? Nah, biasanya kan begini, di dalam konteks yang Undang-Undang 5 tahun 74, ya, dalam Undang-Undang 574, Undang-Undang yang lama, Orde Baru, itu pola penyerahannya itu bisa langsung dari pemerintah pusat yang ada di Jakarta sana, langsung kepada kabupaten kota, atau dari pemerintah pusat ke provinsi, provinsi kemudian menyerahkan lebih lanjut kepada kabupaten kota. Nah, polanya nggak jelas kalau kita mempergunakan sistem rumah tangga formil. Nah, ini ya, itulah beberapa hambatan sistem rumah tangga formil setelah sistem ini mencoba untuk menyempurnakan sistem rumah tangga material. Selanjutnya, saudara-saudara,
kita akan mencoba melihat hakikat otonomi daerah menurut sistem rumah tangga formil. Berarti kan hakikat otonomi daerah menurut sistem rumah tangga material. Sekarang menurut sistem rumah tangga formil. Yang pertama, otonomi daerah bukan sesuatu yang sifatnya pemberian. Karena apa? Karena daerah dibiarkan aja. Setelah dibentuk, urusan saya apa ini Pak? Gitu ya. Daerah dibentuk, urusan saya apa? Ya sudah, kamu sudah saya bentuk daerah otonom, kamu sudah punya otonomi. Apa yang ada di tempat kamu itu ya sudah urus aja. Apa aja kamu urus, silahkan. Itu kalau formil. Ya kan? Otonomi daerah bukan sesuatu yang sifatnya pemberian. Kamu sudah otonom, maka silahkan kamu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan apa saja. Ini polanya seperti itu. Jadi, polanya seperti itu. Otonomi daerah adalah sesuatu yang dibiarkan tumbuh dan berkembang serta diberi pengakuan. Sudah ada, tumbuh, dan diakui. Oke lah, kamu laksanakan otonomi itu. Karena apa? Karena kamu sudah mengurus urusan pemerintahan. Apa urusan pemerintahan? Ya apa aja. Karena tidak dibedakan antara urusan pusat dengan urusan daerah. Tapi celakanya kan pasti akan memunculkan duplikasi nih. Ya kan? Ada duplikasi. Pasti ada duplikasi. Ya kan sudah diurus pusat, ini diurus daerah lagi. Gitu ya. Nah, otonomi daerah secara kodrati telah melekat dalam diri suatu daerah. Kalau kita melihat ciri-cirinya itu sudah melekat dia dalam diri daerah. Dia punya budaya otonomi kan begitu. Nah, isi otonomi daerah juga bisa berasal dari pemberian asalkan bermanfaat bagi daerah. Jadi, formalnya itu karena ada penyerahan, ada pemberian. Dan pemberian ini sangat tergantung dari apa? Bermanfaat atau tidak urusan pemerintahan itu bagi daerah tentunya. Nah, itu saudara-saudara. Nah, selanjutnya apa ini? Semua ini bisa tercapai bagus sesuai dengan hakikat otonomi. Ada 4 hal ini sangat tergantung ada tidaknya budaya otonomi. Yang tadi saya mengatakan budaya otonomi itu sangat tergantung dari budaya politik. Nah, itu. Demikian saudara-saudara, budaya politik. Lalu apa itu budaya politik? Budaya politik tidak lain adalah perilaku politik. Ya kan? Hasil cipta karya dan karsa di bidang politik. Ya kan? Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, maka budaya politik itu tidak lain juga bisa dimaknai sebagai perilaku politik. Nah, di dalam konteks semacam ini, budaya politik itu ada 3 kategori. Yang pertama, budaya politik kaula. Kaula, hamba. Nah, budaya politik kaula tidak lain adalah suatu perilaku politik masyarakat yang ditandai dengan sikap pasrah, loyal, penuh terhadap berbagai macam keputusan politik yang dikeluarkan oleh penguasa. Dan kalaupun keputusan politik, kebijakan politik yang dikeluarkan itu merugikan masyarakat, masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa, dan itu semua oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah takdir.
nggak ada perlawanan. Nah, inilah budaya politik kaula. Nah, budaya politik kaula semacam ini, ya kan, disinyalir, ditengerai, muncul karena lamanya masyarakat itu berada di bawah penindasan kolonialisme, penjajahan. Nggak berani dia mengungkapkan argumentasinya. Dan disinilah masyarakat memunculkan kebekuan dalam berinisiatif. Karena setiap inisiatif dan prakarsa, mereka khawatir. Jangan-jangan ini menentang penguasa. Menimbulkan justru nestapa bagi dirinya. Nah, inilah budaya politik kaula. Budaya politik semacam ini adalah budaya politik yang paling rendah tingkatannya. Selanjutnya, saudara-saudara, muncul yang berikutnya, budaya politik parokial. Nah, budaya politik parokial itu tidak lain adalah suatu perilaku politik yang ada di masyarakat yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh politik di lingkungan masyarakat kecil, lingkungan parokial, lingkungan kecil, paroki gitu ya, lingkungan masyarakat kecil, di mana tokoh-tokoh ini dipergunakan oleh masyarakat tersebut, masyarakat dalam kelompok, dalam kewilayahan kecil itu, untuk menyampaikan gagasannya. Kan, tokoh ini dipergunakan untuk jembatan, untuk sarana menyampaikan gagasannya bagi masyarakat ke tingkatan yang lebih tinggi kepada penguasa. Jadi intinya tokoh-tokoh politik inilah yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada struktur yang lebih tinggi, misalnya pemerintah, misalnya penguasa. Nah, inilah budaya politik parokial. Jadi muncul tokoh-tokoh politik itu. Nah, kalau tokoh politik ini diam, tidak melakukan apa-apa, ya masyarakat diam. Oleh sebab itu tokoh politik ini menjadi tokoh sentral di kalangan masyarakat itu. Dipercaya, ya kan, menjadi patron. Nah, ini budaya politik parokial. Nah, budaya politik parokial ini kemudian mengalami perubahan lagi menjadi budaya politik partisipan, yaitu perilaku politik yang ada di masyarakat, ya kan, yang menganggap bahwa setiap individu yang ada di dalam masyarakat itu merupakan tokoh-tokoh politik yang setiap gagasan dan argumentasinya dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan politik oleh penguasa. Nah, dari kriteria ini, teman-teman semua, saudara-saudara semua, bisa melihat sekarang Indonesia masuk ke budaya politik mana. Nah, ini. Nah, saudara-saudara, dari ketiga budaya politik ini yang sudah saya sebutkan satu persatu, tolong dicatat. Ya, saya sebutkan satu persatu cirinya, pengertiannya, ya kan? Maka saudara-saudara bisa melihat, pertanyaannya adalah bagaimanakah pengaruhnya dengan sistem rumah tangga formil yang menghendaki adanya inisiatif dan prakarsa daerah yang cukup tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin budaya politik kaula di mana prakarsa itu dia muncul karena apa? Masyarakat ditindas, ditekan. Setiap kebijakan politik, bahkan setiap kebijakan politik yang merugikan dirinya menganggap bahwa itu adalah takdir.
pasrah, loyal. Apakah itu? Padahal sistem rumah tangga formal itu yang dipentingkan adalah inisiatif dan prakarsa. Kemudian yang kedua, apakah budaya politik parokial hanya mengandalkan seseorang tokoh saja? Ya kan? Kalau seperti itu, apakah sistem rumah tangga formal mampu membangun kebersamaan? Ya kan? Karena hanya mengandalkan satu orang. Jangan-jangan nanti justru sistem rumah tangga formal akan memunculkan fenomena putra daerah, tokoh daerah gitu ya. Jadi inisiatif hanya tergantung pada tokoh-tokoh itu. Tidak optimal. Apakah budaya politik partisipan? Di mana setiap orang memiliki inisiatif, setiap orang menganggap dirinya sebagai tokoh politik, yang setiap gagasan dan argumentasinya dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan politik. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, silakan, saudara-saudara, cermati. Kalau saya ditanya, maka prasyarat sistem rumah tangga formal yang lebih mendorong pada kekuatan inisiatif dan prakarsa sangat dipengaruhi oleh budaya politik partisipan. Nah, ini saudara-saudara. Selanjutnya bagaimana? Kita lihat layar ini ngeblak ke belakang. Iya, saudara-saudara. Selanjutnya kita bisa melihat sistem rumah tangga yang terakhir, yakni sistem rumah tangga nyata. Apa itu sistem rumah tangga nyata? Wah, apakah sistem rumah tangga berdasarkan kenyataan? Ya. Tapi sebetulnya apa itu? Sistem rumah tangga nyata itu apa yang menjadi gagasan awalnya? Nah, sistem rumah tangga nyata itu sebenarnya merupakan perpaduan antara sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga formil. Oke, perpaduan dua sistem rumah tangga ini yang masing-masing tetap memiliki kelemahan dan kelebihan. Sistem rumah tangga material tadi ada kelemahannya, sistem rumah tangga formil ada hambatannya. Kalau tidak ada budaya politik, sebetulnya kalau sistem rumah tangga formil itu kan memang kesannya memperbesar peluang terjadinya desentralisasi. Kesannya. Tetapi tanpa ada budaya politik justru akan berbalik ke sentralisasi. Karena apa? Karena daerah tidak mempunyai inisiatif dan akhirnya dia hanya menunggu saja. Nah, sistem rumah tangga nyata itu tidak lain merupakan perpaduan antara sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga formil. Unsur rumah tangga material itu terlihat dari adanya urusan pangkal pada saat pembentukan daerah otonom baru. Daerah otonom tidak lain adalah daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Kalau otonomi daerah tadi sudah saya sampaikan ya, otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi unsur formil materialnya itu nampak dari adanya urusan pangkal. Ya kan? Ketika suatu daerah itu dibentuk. Jadi suatu daerah itu dibentuk supaya dia bisa segera melaksanakan otonominya, diberilah dia urusan pangkal. Nah, pertanyaannya, urusan pangkal itu didasarkan pada apa? Ya, didasarkan pada kriteria material. Oh, ini loh urusan daerah, diserahkan. Sedangkan unsur rumah tangga formilnya terlihat dari adanya kebebasan dan atau inisiatif daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan keadaan dan faktor-faktor nyata dari daerah yang bersangkutan. Misalnya,
dikasih urusan formil, dikasih urusan material, tiba-tiba ada urusan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Nah, daerah langsung bisa menyelenggarakan urusan itu. Karena kondisi nyatanya itu memang daerah yang bersangkutan ya harus memiliki. Nah itu, contohnya begini. Daerah diberi urusan material, ya kan, sudah dipisah-pisah begitu. Rata-rata itu adalah pelayanan dasar, ya kan, urusan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ya, kemudian kesejahteraan, ya kan, urusan-urusan yang primer, misalnya pertanian, gitu ya, perkebunan, gitu ya. Tapi tiba-tiba daerah di situ ternyata memiliki sumber daya pariwisata yang luar biasa. Ya kan, ada suatu pantai yang indah sekali. Ada suatu spot yang bagus sekali. Tetapi dia tidak memiliki urusan pariwisata. Misalnya lo ini misalnya. Tapi rata-rata untuk saat ini banyak sekali daerah yang memiliki urusan pariwisata. Ini untuk misal, untuk contoh. Maka daerah kemudian bisa tanpa harus menunggu penyerahan itu, urusan pariwisata diserahkan, daerah langsung bisa melakukan pengaturan dan pengurusan. Nah inilah prinsip dasar urusan rumah tangga nyata yang di dalamnya mengandung unsur rumah tangga material dari urusan pangkal ketika terjadi pembentukan daerah dan unsur rumah tangga formal dari kebebasan daerah untuk berinisiatif dan berprakarsa menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan walau belum diserahkan karena memang keadaan dan faktor-faktor daerah yang bersangkutan itu memungkinkan untuk dilakukan pengurusan. Selanjutnya saudara-saudara, nah dengan demikian urusan sistem rumah tangga nyata itu bagaimana? Urusan wewenang pemerintahan daerah ditentukan berdasarkan faktor-faktor nyata yang ada di suatu daerah. Real. Jadi faktor-faktor real. Faktor-faktor real itu apa? Kriterianya, faktor-faktor real itu. Apa kriterianya? Yang pertama, itu tidak lain adalah kemampuan daerah. Yang kedua, tidak lain adalah keadaan daerah. Yang ketiga, tidak lain adalah, ketutupan saya, kebutuhan daerah. Nah, kita akan coba lihat satu persatu kriteria ini. Nah, oke. Kemampuan daerah itu apa? Potensi nyata suatu daerah dalam melaksanakan otonomi berdasarkan jadi potensi nyata, kekuatan nyata dari daerah dalam melaksanakan otonomi berdasarkan yang pertama, kemampuan aparatur pemerintahan. Ya kan? Kemampuan aparatur pemerintahan. Ternyata aparaturnya ini punya disiplin yang luar biasa. Ya kan? Tingkat pendidikannya dengan job description-nya juga sama. Ya kan? Orang ditempatkan pas sesuai dengan profesionalitasnya. Ya kan? Kemampuan aparatur pemerintahan. Yang kedua, kemampuan ekonomi daerah. Ya kan? Pendapatan per kapita, ya kan? Dari masyarakatnya, ya kan? Kemampuan otonomi daerah. Kemudian kemampuan partisipasi masyarakat.
tinggi masyarakatnya berpartisipasi. Banyak sektor-sektor swasta yang dibangun oleh masyarakat dalam kerangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ada rumah sakit swasta, ada sekolah swasta, ya kan? Ada perusahaan-perusahaan swasta. Partisipasi masyarakatnya sangat tinggi dalam kerangka mengatur atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian kemampuan keuangan, khususnya pendapatan asli daerah, ya, ini ukurannya. Kemudian kemampuan organisasi tata laksana, dalam hal ini adalah manajemen, ya kan? Ramping, tetapi punya tata kelola yang luar biasa, tidak terlalu gendut gitu ya, misalnya organisasinya, kemampuan organisasi, rentang kendali antar antar bagian itu bisa dikelola dengan baik. Kemudian berikutnya adalah kemampuan demografi penduduk, pertambahan penduduk, termasuk misalnya pengendalian penduduk. Kemudian dari kemampuan-kemampuan ini, maka didapatlah jumlah urusan dan wewenang pemerintahan. Jadi dari kemampuan itu, kemampuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemampuan aparatur, otonomi daerah, ekonomi daerah, partisipasi masyarakat, keuangan dalam hal ini PAD, organisasi tata laksana, dan kemudian demografi, itu dipergunakan untuk menentukan jumlah urusan atau wewenang pemerintahan. Catat ya, dengerin. Kalau ada pertanyaan, ya kan? Dalam faktor-faktor nyata, kriteria apakah yang dipergunakan untuk mengukur jumlah urusan dan wewenang pemerintahan dari suatu daerah? Kriteria kemampuan yang terdiri dari kemampuan aparatur, kemampuan ekonomi, kemampuan partisipasi, kemampuan keuangan, kemampuan organisasi, tata laksana, dan demografi. Nah ini. Selanjutnya, tidak lain adalah keadaan daerah. Keadaan daerah tidak lain adalah kondisi atau karakteristik nyata suatu daerah yang meliputi iklim dan curah hujan, ya kan? Iklim dan curah hujannya, termasuk kesuburan tanah, ya kan? Kemudian luas dan bentuk daerah, berbukit-bukit atau datar-datar saja. Kemudian unsur-unsur biotis flora dan fauna, ini kekayaan alam gitu ya, sumber daya alam, religiusitasnya bagaimana, ya kan? Kemudian adat istiadat bagaimana, hal-hal yang nampak kelihatan kondisi alami lah yang ada di satu daerah itu, baik tangible maupun intangible. Lembaga kemasyarakatannya bagaimana, dan ini semua struktur masyarakatnya kayak apa, dan ini semua dipergunakan untuk menentukan jenis wewenang pemerintahan. Jenis urusan pemerintahan. Tadi kemampuan itu jumlah, kalau yang ini jenisnya. Kalau jenisnya ini berkaitan dengan karakteristik keadaan daerah itu, gitu ya. Dan masih banyak itu sebetulnya, ukuran-ukurannya itu masih banyak. Dan akan terus berkembang, karena ini berkaitan dengan karakteristik daerah. Kemudian selanjutnya, kemampuan kebutuhan daerah. Nah, kebutuhan daerah itu apa? Kehendak atau keinginan suatu daerah untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan wewenang urusan pemerintahan tertentu disesuaikan dengan keadaan
dan kemampuan. Jadi setelah diukur suatu daerah itu memperoleh kemampuannya memperoleh sejumlah urusan, setelah diukur dari keadaannya memperoleh sejenis urusan, maka kemudian daerah berkehendak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Jadi misalnya suatu daerah dalam konteks kemampuannya itu memperoleh 10 urusan, jumlahnya kemampuan, tapi ternyata kondisi atau keadaan karakteristik daerahnya itu hanya 5. Maka ya yang dikasih 5. Ya kan, yang dapat 5. Karena apa? Yang 5 nggak ada di dalam daerah tersebut. Jangan dipaksakan, oh nggak ada kok. Mau diurus. Nah, itu. Nah, untuk menilai apakah suatu daerah memiliki keinginan untuk berotonomi. Ya kan, saya keinginannya berotonomi ya udahlah, 5 aja. Karena apa? Karena saya 10, yang 5 nggak ada di daerah saya. Maka ya sudah, hanya 5 aja. Nah, inilah. Jadi lebih fair dalam pemberian urusan pemerintahan. Demikian saudara-saudara. Ini kebutuhan daerah. Inilah sistem rumah tangga nyata itu seperti itu. Selanjutnya, oh ya, selanjutnya sudah selesai kuliah berkaitan dengan sistem rumah tangga daerah. Ya kan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipergunakan sebagai pemahaman bagi saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kuliah yang akan datang. Salam sehat selalu.